Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inatul Safitri, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPT SD Negeri 2 Tanjung Betua, Kabupaten Tanggamus. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Saya dibersamai Bapak Fasilitator, Bapak Wardoyo, dan Bapak Pengajar Praktik, Bapak Bindra Juliawan Saputra. Tujuan pembelajaran khusus CGP memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. CGP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia, motivasi internal, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, menghindari hukuman dan memberikan penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol restitusi seorang guru yang itu ada 5. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada rutinitas yang dapat menyediakan murid sebagai pengajar bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai pengajar menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan dengan tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif berkaitan dengan visi guru penggerak. Perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, berpihak pada murid. Setelah saya memahami konsep inti dari modul 1.4 Budaya Positif, pemahaman ini akan saya implementasikan dalam lingkungan sekolah.
dan di luar dugaan bagi saya adalah adanya keterkaitan langsung dengan antara budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan sikap murid. Adapun perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang bisa saya lakukan adalah menangani masalah murid yang kurang tepat. Seharusnya saya berperan sebagai manajer yang menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani murid yang bertengkar karena tidak terima pekerjaannya dicontek dengan temannya dengan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Serta saya juga menangani murid yang tidak ikut kelas menggunakan langkah-langkah yang sama, yaitu dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Saya merasa senang karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah persoalan dan menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan yang telah dibuat. Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif setelah mendapatkan pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Dan yang harus diperbaiki adalah saya harus memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menangani persoalan. Sebelumnya, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Pada saat itu, saya selalu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika murid berbuat kesalahan. Namun, setelah saya mempelajari modul budaya positif, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya tentunya menjadi sangat senang, dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Saya pernah melakukannya, namun hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu tahapan menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, tidak apa-apa, setiap orang pasti pernah salah. Hal yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, melainkan juga harus diterapkan di rumah agar menjadi satu kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri anak saat berada di lingkungan manapun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.